pesawat gitu Pak Reza? Di daratnya Di darat ada, kita pantau, di laut ada, kita pantau, di udara ada. pun kita pantau. Di dalam air? Antisipasi Antisipasi. sehingga tidak terjadi Itu yang terbang itu Pak Reza? ya Tenaga pencarian pertolongan atau rescue tadi, terus operator radionya, terus kemudian awak kapal. awak kapal. Sebenarnya Bapak ini siapa? Pak Reza Afrianto. Akhirnya duduk di sini. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang beberapa waktu yang lalu ada event nasional yang melibatkan Basarnas, terus kemudian juga ada instansi-instansi potensi SAR yang lain yang tujuannya untuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya Bapak ini siapa? Saya adalah Reza Afrianto. Saya kurang lebih 1 tahun 6 bulan ini saya diberikan amanah sebagai Kepala Seksi Operasi Siaga dan Siaga kantor SAR Merauke. Kantor SAR Merauke. Terus. Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya melaksanakan tugas untuk baik pelaksanaan operasi SAR, kemudian juga terkait pelaksanaan siaga. Oke. Jadi yang disinggung tadi oleh Pak Darmawan, dalam kemarin beberapa waktu lalu kita ada melaksanakan giat nasional, salah satunya adalah tugas saya dalam melaksanakan siaga. Sabar dulu, jangan masuk terlalu jauh dulu. Siap. Kita tahan dulu. Santai Pak, santai. Pak Reza ini putra asli kelahiran Merauke, betul? Betul. Saya lahir di Merauke. Lahir dan besar di Merauke. Masuk di Basarnas tahun berapa? Saya masuk di Basarnas tahun 2002. 2002. Jadi untuk kalian yang mungkin sudah ada yang tahu beliau dan mungkin ada juga yang baru mengenal beliau, saya ulang lagi, beliau ini adalah Kepala Seksi Operasi dan Siaga. Betul. Jadi tugasnya seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi ngurusin operasi SAR sekaligus juga siaganya. Betul. Yang siaga siapa? Yang siaga adalah personil kantor SAR Merauke. Personil, Baik itu rescuer, kemudian operator radio, serta awak rescue boat atau awak kapal. Betul. Oh jadi tenaga pencarian pertolongan atau rescue tadi, terus operator radionya, terus kemudian awak kapal. Jadi semua itu harus siaga gitu ya? Betul. Harus bersiaga untuk mengantisipasi datangnya musibah yang kapan saja bisa datang, gitu Pak Reza ya. Terus Pak Reza setelah menjabat sebagai Kepala Seksi Operasi tadi ini pasti punya cerita tersendiri, karena untuk kalian ketahui beliau sebelum menjabat di jabatan ini adalah seorang tenaga pencarian pertolongan. Betul Pak Reza ya? Saya ini baca-baca dari Wikipedia nih Pak Reza. Ada di Wikipedia. Betul. Sejarah beliau masuk, tugas beliau apa saja. Jadi beliau ini adalah juga pelaku di lapangan yang bertindak selaku petugas pencarian dan pertolongan. Betul. Nah, pasti berbeda ketika masih berada di lapangan sebagai tenaga rescue tadi dan saat ini pada saat sudah menjabat sebagai Kepala Seksi Operasi. Bedanya di mana sih, Pak? Ya, kalau berbicara tugas terdahulu dengan sekarang jelas pasti berbeda. Iya. Kalau tugas terdahulu, saya sebagai pelaksana berada di lapangan, melaksanakan operasi, melaksanakan siaga, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kalau sekarang posisi saya lebih ke memanage, mulai dari siaganya, baik itu personilnya, kemudian pelaksanaannya. Harus terkoordinir, termonitor, terawasi, sehingga teman-teman yang melaksanakan baik siaga, melaksanakan operasi itu betul-betul sesuai dengan SOP dari Basarnas. Oke. SOP ini standar operasional prosedur. Berarti biar tidak menyalahi aturan gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke intinya nih Pak Reza. Kemarin itu kan ya semua media, semua TV nasional menyiarkan tentang kegiatan yang dilakukan Basarnas beserta instansi yang lain terkait
Natal dan Tahun Baru. Betul. Ada pemudik, ada pengamanan, Betul. ada Basarnas. Betul. Basarnas pada saat-saat event seperti ini, khusus seperti misalnya libur-libur hari-hari besar, hari raya, terus hari-hari keagamaan, Basarnas ini ada posisinya di mana, Pak Reza? Oh ya, baik. Terkait event yang kemarin kita laksanakan, sebelumnya saya jelaskan dulu. Dalam pelaksanaan siaga di Basarnas itu ada dua jenis siaga. Dua jenis Dua jenis siaga. siaga. Oke. Siaga SAR rutin dan siaga SAR khusus. Khusus. Siaga SAR rutin itu dilaksanakan 24 jam non-stop Oke. secara terus-menerus. Terus-menerus. Sementara siaga SAR khusus itu dilaksanakan pada saat event-event tertentu, Event tertentu. baik itu hari-hari besar keagamaan, seperti misalnya Lebaran. Itu kita melaksanakan siaga SAR khusus Lebaran. Oke. Kemudian Natal, kita melaksanakan siaga SAR khusus Natal, serta Tahun Baru yang baru-baru kita laksanakan. Kemudian juga siaga SAR khusus ini dilaksanakan pada saat event-event olahraga, Olahraga. baik internasional, nasional maupun daerah. Saya jadi ingat di Mandalika itu Basarnas terlibat ya. Betul. Itu salah event satu contohnya. internasional itu ya. Internasional, misalnya pada saat pelaksanaan siaga SAR khusus MotoGP. MotoGP, betul. MotoGP. Kemudian kemarin di Merauke juga kita melaksanakan pada kegiatan PON. PON. PON itu termasuk siaga SAR khusus. Iya. Seperti itu. Nah, pada saat event-event seperti itu, Basarnas ini berposisi di mana? Atau dia mengambil peran seperti apa sih? Ya, Pak Reza? jadi untuk pelaksanaan siaga SAR khusus itu intinya tujuannya adalah kita mengantisipasi tidak terjadi kondisi membahayakan manusia pada saat pelaksanaan event-event tertentu. Jadi pada saat posisi pelaksanaan siaga SAR khusus, kita lebih menempatkan diri pada kegiatan monitoring, kemudian pemantauan, antisipasi, sehingga tidak terjadi kondisi membahayakan manusia pada saat Natal, Tahun Baru, kemudian Lebaran dan lain sebagainya. Oke. Jadi Pak Darwan, saya bisa sambil. silakan. Jadi Basarnas itu berposisi di antisipatifnya ya. Jadi dia mengantisipasi, berjaga-jaga seandainya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan tadi ya. Betul. Terus setelah maaf Pak Reza ya. Andai kata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Basarnas sampai di mana peranannya? Ya, sesuai dengan tugas fungsi pokok Basarnas kan melaksanakan pertama tindak awal. Tindak awal, baik itu terutama pelaksanaan operasi. Jadi sesuai dengan tugas pokok tersebut, kita melaksanakan proses mulai dari pencarian, evakuasi, sampai dengan penyerahan korban tersebut kepada pihak rumah sakit atau pihak-pihak yang berwenang lainnya, seperti itu. Itu batasan kami sampai di situ. Oke. Jadi sampai proses ke medisnya tidak? Sampai medis tetap sampai. Kalau misalnya pada saat pelaksanaan ditemukan misalnya korban dalam kondisi yang memerlukan bantuan medis, itu tetap Basarnas melakukan pertolongan pertama, MFR dulu, medical first responder, baru diserahkan kepada pihak medis untuk dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan prosedur medis yang berlaku. Oh, oke. Berarti Basarnas melakukan penanganan tingkat awal ya, artinya. Betul. Artinya yang kalau di dulu zaman-zaman kita sekolah itu kan ada P3K itu ya, pertolongan pertama pada kecelakaan tadi sebelum diserahkan ke pihak medis yang lebih berkompeten mengurusin medis. Terus kemudian siaga Natal kemarin, bagaimana kondisi arus mudik, arus penyeberangan orang maupun barang yang diawasi sama kantor Basarnas Merauke? Untuk khusus untuk pelaksanaan siaga SAR khusus Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024, sesuai dengan radiogram kan kami melaksanakan dari tanggal 18 sampai dengan 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024. Di mana kita menempatkan 4 titik pos pengamatan mandiri
itu di kantor SAR Merauke, kemudian di pos SAR Okaba, pos SAR Bovendigul, sama di RB 223. Di kapal. Di kapal. Di kapal. Betul, di kapal. Pos-pos tersebut di samping ditempatkan untuk personil untuk siaga mandiri, kami juga melaksanakan siaga mobile. Mobile ini maksudnya pakai handphone mobile itu atau maksud mobile ini kita melakukan pergerakan pemantauan ke tempat-tempat yang kita anggap rawan. oh patroli. Patroli. Contoh ke bandara, kemudian pelabuhan, kemudian tempat-tempat penyeberangan, termasuk tempat-tempat wisata, salah satunya pantai yang kemungkinan bisa menimbulkan terjadinya kondisi membahayakan manusia, contoh orang tenggelam, dan lain sebagainya. Jadi tempat-tempat di mana dikhawatirkan terjadi kecelakaan, Basarnas masuk ke situ. Betul. Berarti selama kegiatan proses siaga khusus kemarin bertemu dong dengan instansi-instansi lain. Masih ingat nggak Pak, dari mana saja kira-kira yang terlibat nih, yang dalam satu kesatuan melakukan pengamanan atau siaga khusus itu? Tentunya dalam pelaksanaan siaga SAR khusus, Basarnas tidak bisa berjalan sendiri. Kami tetap berkoordinasi dan melakukan kolaborasi dengan instansi terkait. Untuk khusus di Merauke, kami berkolaborasi dengan dari pihak Bandara Udara Mopa Merauke, kemudian dari KSOP, kemudian dari Distrik Navigasi, Bakamla, kemudian TNI Polri, serta potensi SAR lainnya. Jadi untuk kolaborasi tersebut memang sudah terjalin lama, terbukti dengan kita bergabung dalam pos terpadu. Pos terpadu itu baik dari bandara, kemudian dari KSOP. Jadi kita menempatkan personil untuk melakukan pemantauan di pos-pos terpadu tersebut. Berarti banyak ya yang terlibat ya? Ya, di samping itu juga pada saat pelaksanaan siaga, kami juga bergabung dalam WA Group. Jadi semua informasi, baik itu dari instansi samping, termasuk kami, disampaikan di grup tersebut. Jadi semua termonitor. Jadi jika terjadi sesuatu, bisa kita pantau dari grup-grup tersebut. Tapi bukan cuma dipantau kan? Ya, bukan ditindaklanjuti kan? Harus diaksi. Betul. Oke, kemudian gini Pak Reza. Tadi kan Pak Reza sampaikan bahwa ada kegiatan patroli atau maksud saya gini, mengelilingi atau mengunjungi tempat-tempat yang bukan diduga sih, yang dikhawatirkan terjadi sesuatu. Ya. Nah, berapa personil yang terlibat sekali jalan ini, sekali mereka patroli ini berapa personil terlibat, dan sekaligus mungkin juga peralatan apa saja sih yang dibawa kemarin? Oh ya, jadi untuk penguatan personil di siaga SAR khusus, kami total semua kurang lebih 60 personil yang terlibat. 60 personil yang terlibat, terbagi dalam pos-pos yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk mobile, perharinya, contoh di kantor SAR Merauke itu ada 8 sampai 10 orang yang terlibat mobile. Kemudian di pos Okaba serta di pos Bovendigul, termasuk di rescue boat. Sementara untuk peralatan yang kami standby-kan, itu terdiri dari peralatan sarana darat, baik itu mobil, rescue car, kompartemen, kemudian truk rescue, kompartemen. Kemudian juga kami menyiagakan alut air. Alut air ini berarti kapal tadi, bukan? Kapal termasuk, kemudian rig, serta RDB, sekaligus perahu karet kami standby-kan. Plus personilnya pastinya, awak kapalnya tadi ya? Tidak mungkin lah, alut tanpa personil, sampai ke bawah nanti. Berarti 8-10 orang tadi ini khusus untuk yang berpatroli, menggunakan kendaraan-kendaraan tadi. Di samping itu juga ada awak-awak kapal yang ditugaskan untuk mengawaki peralatan laut tadi, seperti kapal, rig tadi, gitu ya. Kalau untuk di pos sendiri bagaimana kondisi? Ini kan biar kita semua juga tahu bahwa bagaimana sih situasi ketika libur Natal dan Tahun Baru
khususnya yang terjadi di pos. Nah, kita sama-sama tahu pos dari Basarnas Merauke ini kan ada di Okaba dan di Bovendigul. Bovendigul, Kabupaten Bovendigul. Ya. Kalau kondisi di sana gimana Pak Reza? Ya. Kalau untuk kondisi di pos sendiri cenderung landai. Landai ini dalam artian tidak ada lonjakan. tidak ada lonjakan. Ada lonjakan baik penumpang di bandara maupun di penyeberangan. Jadi untuk di pos sendiri teman-teman yang di pos sudah kami arahkan untuk melakukan monitoring, kemudian koordinasi, sekaligus pemantauan di bandara-bandara serta penyeberangan orang tadi. Saya lupa tadi sampaikan. Jadi pada untuk metode pelaksanaan siaga, jadi kita tidak hanya dengan metode mobile di darat ataupun di laut. Kami juga menggunakan metode pemantauan via udara. Pakai pesawat gitu Pak Reza? Bukan. Saya pikir pakai pesawat. Jadi, kami kan sudah dilengkapi, Basarnas sudah dilengkapi dengan drone salah satunya. Jadi kami juga melakukan pemantauan via udara melalui drone. Dan di Merauke, alhamdulillah kita sudah punya 1 unit paramotor. Paramotor itu yang terbang itu Pak Reza? Ya, terbang menggunakan payung dengan penggeraknya dengan mesin motor ya. Jadi itu kita juga gunakan untuk melakukan pemantauan. Berarti komplit ya Pak Reza ya? Komplit, alhamdulillah kita komplit. Di daratnya ada, pantau, di laut ada, kita pantau, di udara ada. Kita pantau. Di dalam air? Di dalam air belum. Aduh. Jadi seperti itu. Jadi kami juga melakukan pemantauan dari udara untuk memastikan, terutama di daerah-daerah pesisir pantai, tempat-tempat wisata. Jadi bisa terlihat secara jelas dari atas kegiatan di bawah untuk mengantisipasi kejadian-kejadian kondisi membahayakan manusia. Nah, makanya beberapa hari yang lalu itu memang ketika saya sedang jalan-jalan di pesisir pantai itu saya lihat, ini apa yang terbang ini? Saya pikir itu orang latihan paramotor. Ternyata itu pemantauan siaga khusus ya. Kita memang agendakan khusus untuk melakukan pemantauan dengan menggunakan paramotor. Jadi kita karena kita sudah punya alat, kenapa kita gunakan? Betul. Kita gunakan sekaligus melakukan tugas fungsi kita untuk melakukan siaga SAR khusus itu. Iya. Nah, ini saya tertarik nih. Maaf saya potong. Ya. Saya tertarik nih karena kemarin yang saya lihat ada lebih dari 1 paramotor. Ya, betul. Jadi sebenarnya Basarnas Merauke itu punya berapa Pak Reza? Jadi untuk paramotor sendiri kami punya 1 unit. Satu unit. Dalam pelaksanaan kegiatan tentunya kami berkolaborasi yang saya sampaikan dengan di awal tadi. Tentunya kami kolaborasi, kami kerjasama, koordinasi dengan pihak TNI. Ya, dalam hal ini adalah TNI Angkatan Udara. Jadi kami koordinasi dengan pihak TNI untuk kita sama-sama melakukan pemantauan bersama. Ya, karena pihak TNI Angkatan Udara juga memiliki paramotor serta pilot. Jadi kita sama-sama kita berkolaborasi, kita combine lah. Oke. Di samping melaksanakan kegiatan SAR khusus pemantauan via udara, sekaligus juga sama-sama kita mempererat silaturahmi, koordinasi, sekaligus menambah jam terbang. Jam terbang. Untuk pilot ini tadi. Iya, menarik ya. Kemudian dari sejak awal pelaksanaan hingga penutupan kemarin di tanggal 4, ada kasus-kasus yang muncul nggak Pak Reza? Entah itu kecelakaannya kah atau apa yang membutuhkan penanganan? Alhamdulillah untuk pelaksanaan siaga SAR khusus untuk tahun 2023-2024 ini tidak terjadi lonjakan, sehingga potensi terjadinya kecelakaan atau musibah ataupun itu kondisi membahayakan manusia tidak ada. Jadi kita melakukan siaga SAR khusus ini dalam keadaan aman. Terkendali. Seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang harus kita tindak lanjuti secara khusus gitu ya. Iya. Seperti itu. Tapi kemarin saya lihat di pantai itu ramai sekali ya Pak Reza ya? Ya, betul. Tapi itu aman ya? Itu aman. Aman ya? Aman itu. Ya berkat pengawasan pastinya ya, pengawasan dari tim terpadu tadi sehingga kondisi-kondisi atau tempat-tempat yang dimungkinkan terjadi kecelakaan itu justru nihil ya? Betul. Jadi untuk di pantai sendiri kami lakukan pemantauan itu pada sore hari karena kemungkinan pengunjung itu ramai pada sore hari. Betul, sore. Jadi, pada sore hari
tim setelah melakukan pemantauan di bandara, kemudian di ruas jalan, sore harinya bergeser ke pantai untuk memastikan kondisi. Oh, oke, Ya. oke, oke. Jadi Jadi, kami komen juga dengan yang tadi sampaikan dari udara. oke. Jadi di tim darat mobile standby di situ, yang tim Atas, atas udara melakukan pemantauan via udara. komplit Menggunakan ya. paramotor. Komplit berarti ya Pak Komplit. Reza ya. Istimewa sekali. Sambil minum Pak Reza. Ya, Kita lanjut lagi nih Pak Reza. Ada kendala nggak selama kegiatan berjalan sejak awal hingga tutup kemarin tanggal 4 ya Pak Reza ya? tempat, ya. Ada kendala nggak Ya, selama kegiatan berjalan? Untuk kendala, alhamdulillah tidak ada. Semua berjalan dengan aman, baik personil maupun alut. Mungkin cuaca saja, Oh, cuaca. karena sudah masuk pancaroba dari musim panas ke musim Hujan? hujan, sehingga ya seperti yang kejadian beberapa waktu lalu kan ada hujan, petir, itu saja yang main. Tapi secara keseluruhan untuk pelaksanaan siaga secara khusus Natal dan tahun baru 2024 ini tidak ada masalah. Aman ya. Aman, terkendali. Baik personil maupun peralatan yang digunakan ya. betul, betul. Iya, 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 iya. Sekarang kita lanjut ke ini kan sudah tahun baru nih Pak Reza. Jadi biasanya awal tahun itu pasti kita awali dengan harapannya dengan hal-hal yang baik. Semangat bagus, semangat baru, motivasi tinggi. Nah, ini terkait dengan tugas dan tanggung jawab Pak Reza. Saya minta deh, kira-kira resolusi yang ingin dicapai, baik pribadi maupun instansi di tahun ini nih. Kira-kira Pak Reza punya resolusi apa? Ya, mungkin di tahun 2024 ini saya pribadi, secara pribadi terkait pelaksanaan tugas pokok saya di seksi operasi dan siaga, harapan saya tentunya kita ke depan lebih baik. Baik dari segi personil, kemudian peralatan, kemudian prosedur kerja. Itu harapan saya. Tentunya saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya juga membutuhkan dukungan dari seksi-seksi lain untuk melaksanakan tugas tanggung jawab saya sebagai Kepala Seksi Operasi dan Siaga. Kemudian untuk harapan khususnya kantor SAR Merauke, tetap kita selalu kompak, kemudian punya inovasi, kemudian semangat untuk bekerja, untuk mengembangkan Organisasi. umumnya Ya, Basarnas, khususnya kantor SAR Merauke, biar lebih maju. biar lebih bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, secara cepat, tepat, dan aman. Aman. Nah, ini aman juga penting kan? Betul. Kita mau cepat, tepat, tapi tidak aman untuk kita juga Itu salah juga. beresiko. Itu salah. Kita harus aman. Kita harus aman. Beresiko. Oh ya Pak Kaur, meminta tolong, ada sesuatu tuh untuk beliau, ada di atas meja. Jadi ada sedikit, ya yang bisa dibawa lah. Saya tentunya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Kehormatan bagi saya sudah diundang, apalagi diberikan sesuatu di awal tahun ini. Jangan dilihat isinya. Siap. Mudah-mudahan bisa dipakai. Terima kasih, Pak Darmawan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih Pak Reza atas bincang-bincangnya walaupun singkat, tapi saya sih pribadi berharap apa yang beliau sampaikan tadi ini bisa menjadi masukan untuk kita, bisa menjadi ya walaupun hanya sekedar pengetahuan bahwa Basarnas tidak libur. Intinya di situ. Betul. Ketika yang lain libur, memanfaatkan waktunya untuk berlibur dengan bersama keluarga, tapi justru Basarnas menjaganya. Betul. Ini semua demi kenyamanan, rasa nyaman bagi masyarakat yang sedang melaksanakan liburan tadi. Pak Reza, terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti kalau kami undang ke sini jangan kapok ya, Siap. jangan bosan ya. Kami dengan senang hati. Oke, Mungkin penyampaian dari saya. oke. Jadi saya harapkan kepada seluruh personil Basarnas,
umumnya, kemudian khususnya kepada kantor SAR Merauke. Harapan saya, marilah kita bekerja dengan ikhlas. Selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yes. Kita berusaha, harus mau bergerak, walaupun itu sejengkal, tapi nanti ada efek di belakangnya. Yes. Yang penting tetap kita berusaha, bekerja sama, saling bergandeng tangan, saling koordinasi, komunikasi untuk melaksanakan tugas, memberikan pelayanan SAR kepada masyarakat, khususnya di wilayah kerja kantor SAR Merauke. Merauke. Saya tutup. Kita boleh mundur 1 langkah untuk maju 2 langkah. Betul. Terima kasih banyak Pak Reza. Sampai kasih. ketemu lagi. Kang Dar.